Kita akan belajar bab 18 dalam buku yang kita rujuk di kuliah ini, yang judulnya interpolasi. Ya. Mungkin untuk pengantar, apa itu interpolasi? Kalau kalian search di Wikipedia atau di Google nanti keluar Wikipedia ya, di situ bisa dibaca. Di situ ada salah satu definisinya di dalam matematik. Dalam bidang matematik, khususnya analisis numerik ya, interpolasi is a type of estimation. Jadi ini sejenis estimasi, memprediksi ya. A method of constructing, finding new data points. Jadi sebuah metode untuk mengkonstruksi atau mencari data-data baru based on the range of a discrete set of known data points ya. Jadi berdasarkan data-data yang ada lah gitu intinya. Jadi kita akan memprediksi data-data yang tidak ada menggunakan data-data yang ada gitu ya. Berdasarkan data-data yang ada. Apa ya? Mungkin sebagai contoh aja ya. Di sini ada sebuah grafik di mana di situ ada titik-titik yang berwarna merah, ya kan? Anggap aja itu adalah data apa misalnya? Kalau di sini sih data, di sini juga nggak dijelasin ya, data apa? Ya, atau gini dalam kehidupan ya. Bentar, saya coba konekin ke internet ya. Jadi dalam kehidupan kita seringkali dihadapkan pada data ya. Dan datanya itu bermacam-macam ya. Misalnya data pertumbuhan penduduk mungkin, atau misalnya ya grafik pertumbuhan penduduk. Sebut saja di Indonesia. Nah, ini adalah misalnya ini. Ini adalah data grafik pertumbuhan penduduk di Indonesia. Atau apa nih? Jumlah penduduk Indonesia menurut hasil sensus penduduk. Nah, ini menurut hasil sensus ya. Tahun 1961 sampai 2020. Jadi misalnya tahun 61 itu penduduk Indonesia 97 juta. Ya. Tahun 1971 itu 119,2 juta. Tahun 80, tahun 90, tahun 2000, 2010, 2020. Gitu ya. Jadi ini adalah data penduduk Indonesia dalam beberapa tahun ya, berdasarkan hasil sensus penduduk. Nah, dari data ini kita bisa tahu nggak kira-kira berapa jumlah penduduk Indonesia misalnya tahun 2002, ya kan? Tahun 2002 kan nggak ada di sini, ya kan? Datanya tidak ada di sini. Nah, sehingga yang salah satu cara yang bisa kita lakukan itu adalah mencari model interpolasi. Itu disebut dengan interpolasi. Jadi interpolasi itu adalah mengestimasi atau memprediksi data-data yang tidak tersedia berdasarkan data-data yang ada. Jadi kita gunakan data-data yang ada ini dari tahun 61 sampai 2020 untuk mengestimasi, memprediksi data-data yang tidak ada, yang hilang di antaranya, antara tahun 61 sampai 2020. Kalau di luar itu namanya ekstrapolasi. Ada istilah interpolasi, ada istilah ekstrapolasi. Jadi kalau inter itu di dalam jangkauan data yang ada, ya, antara tahun 61 sampai 2020.
Kalau ekstrapolasi itu di luar. Jadi misalnya berdasarkan data ini, kira-kira berapa jumlah penduduk Indonesia tahun 2030 misalnya. Kita bisa memprediksinya dengan menggunakan model interpolasi, juga bisa sebenarnya digunakan untuk melakukan ekstrapolasi ya, atau di luar dari jangkauan data-data yang ada. Nah, kalian juga mungkin pernah mendengar istilah curve fitting ya, atau pencocokan kurva ya. Kalian pernah belajar analisis regresi? Belum? Di statistik? Enggak, belum. Oke. Jadi intinya kalau pencocokan kurva itu ini is the process of constructing a curve. Jadi adalah sebuah proses untuk mengkonstruksi sebuah kurva atau mathematical function atau fungsi matematik that has the best fit, yang paling cocok lah terhadap sekumpulan data yang ada. Nah, jadi kira-kira curve fitting itu ini mah coba kita lihat image ya. Nah, ini curve fitting. Jadi curve fitting itu juga sama sebenarnya. Kita akan mencari model matematik yang menggambarkan data yang ada. Jadi ini yang titik-titik ini ceritanya data yang ada. Kemudian kita akan membangun model matematika yang menggambarkan data tersebut. Nah, perbedaan dengan curve fitting dengan analisis regresi itu si grafiknya, si kurvanya tidak harus menyentuh titik-titiknya. Gitu. Pokoknya yang kira-kira bentuknya paling mirip. Jadi kita mencari fungsi atau model matematik. Dalam hal ini misalnya polinomial yang menggambarkan tren dari datanya. Jadi kalau dari datanya kan memang naik, turun, naik lagi gitu ya. Kemudian misalnya ini ada, yang warna merah ini adalah grafik dari fungsi yang paling mendekati data-data yang ada. Nah, ini pencocokan kurva ya. Kalau interpolasi bedanya, si modelnya itu harus menyentuh semua titik, tepat di titik yang ada. Nah, itu bedanya dengan pencocokan kurva ya. Baik, itu sekedar pengantar tentang apa itu interpolasi, dan kita akan kembali ke buku referensi. Nah, you will frequently have occasion, jadi kamu mungkin sering menemukan situasi di mana kamu harus mengestimasi intermediate values, nilai ya yang berada di antara suatu interval, between precise data point, di antara data-data yang sudah ada. Precise itu yang sudah pasti ya, kayak tadi data jumlah penduduk tahun 61 kan sudah jelas menurut hasil sensus sekian gitu kan, dan kita bisa mengestimasi nilai-nilai di antara data-data yang sudah ada. The most common method used for this purpose, jadi metode yang paling umum yang digunakan untuk tujuan ini, untuk mengestimasi data-data yang tidak ada tadi. Wah, ini terlalu besar. Oke, segini aja deh. Itu adalah polynomial interpolation atau interpolasi polinomial. Recall that the general formula, ini adalah fungsi rumus umum dari persamaan polinomial dengan orde ke n ya. Kita bisa lihat pangkatnya tertinggi pangkat n gitu ya. A0 ini konstanta, kemudian A1 adalah koefisien dari X, yang pangkatnya 1, A2 koefisien dari X kuadrat, dan seterusnya. For n plus 1 data points, jadi untuk data-data yang berjumlah n plus 1, there is one, terdapat satu, and only one polynomial of order n, dan hanya satu-satunya polinomial order ke n yang melewati through all the points, yang melewati semua titik. Masih ingat tadi ya, syarat dari interpolasi itu harus melewati semua titik yang ada ya. Dan katanya kalau titik datanya itu sebanyak n plus 1, maka there is one and only. Jadi hanya ada satu polinomial order ke n yang melewati semua titik tersebut.
For example, sebagai contoh, there is only one straight line. Hanya ada satu garis lurus. That is a first order, yaitu orde pertama, polinomial orde pertama yang menghubungkan dua titik. Jadi kita lihat gambar 1A. Nah ini ya. Kalau diketahui dua titik, apakah garis yang menghubungkan kedua titik ini ada banyak? Garis lurus maksudnya. Kan tidak ada ya, hanya ada satu. Jadi kalau dalam hal ini n plus 1, n-nya itu ya ada 2, berarti n plus 1-nya itu 2, berarti polinomialnya orde ke n ya, orde 1. Jadi kalau titiknya ada n plus 1, polinomialnya orde ke n, berarti berkurang 1 dari banyaknya titik gitu ya. Jadi kalau titiknya ada 2, berarti polinomialnya orde 1. Kalau titiknya ada 3, berarti polinomialnya orde 2 gitu ya. Jadi katanya tadi kalau ada n plus 1 titik, hanya ada 1 dan satu-satunya fungsi polinomialnya yang orde ke n. Jadi ini misalnya ini adalah garis sebut saja garis interpolasi yang menghubungkan dua titik. Kemudian kalau titiknya ada 3, ini bentuknya parabolik ya atau kuadratik yang menghubungkan 3 titik. Mungkin ini polinomial orde 2. Kemudian kalau ada 3 titik, maka ini 4 titik, maka ini polinomialnya orde 3 gitu ya. Nah, jadi yang disebut dengan polynomial interpolation, interpolasi polinomial itu berisi tentang bagaimana menentukan the unique n order polynomial, polinomial order ke n, bagaimana mencari polinomial order ke n yang unik, that fits itu maksudnya yang cocok tuh yang menyentuh semua titik, yang menyentuh n plus 1 titik. Nah, meskipun katanya hanya ada satu-satunya polinomial order ke n yang akan menyentuh n plus 1 titik, there are a variety of mathematical formats. Ada berbagai jenis format matematis in which this polynomial can be expressed ya. Di mana polinomialnya itu bisa diekspresikan, hanya cara menulisnya saja. In this chapter dalam bab ini kita akan mendeskripsikan dua alternatif ya, yang biasanya paling cocok digunakan untuk ini computer implementation ya, untuk implementasi komputer, jadi untuk tujuan membuat program. Maka polinomialnya bisa dinyatakan, bisa ditulis dalam bentuk Newton atau dalam bentuk Lagrange. Gitu ya. Pernah dengar Lagrange? Pernah? Oke, nah kita akan coba mulai dari orde pertama ya, linear interpolation, di mana linear interpolation ini kita akan melakukan interpolasi terhadap dua titik yang sudah diketahui ya. Nah, seperti disebutkan tadi ya, bahwa ada banyak bentuk cara menyatakan dari polinomialnya itu, dan salah satunya adalah Newton, metode Newton. Ini adalah Newton ini is among the most popular and useful form. Jadi bentuk yang paling berguna dan paling populer. Nah, sebelum menyatakan bentuk umumnya, katanya di sini kita akan memperkenalkan version orde 1 dan orde 2-nya. Because they're simple visual interpretation. Oke. Kita mulai dari yang interpolasi linear ya. The simplest form, nah bentuk paling sederhana dari interpolasi itu adalah to connect two data points, itu menghubungkan dua titik with a straight line, dengan garis lurus, sebuah garis lurus. This teknik ini disebut dengan linear interpolation, interpolasi linear. Is depicted graphically. Nah, digambarkan dalam gambar 18.2 katanya. Ini contoh gambarnya. Jadi ada dua titik, kemudian
kita akan buat interpolasi linier dengan menggunakan formula yang nanti kita bahas ya. Oke, yang melengkung ini bukan fungsi interpolasinya ya. Ini adalah ya nanti kita lihat. Ini ceritanya fungsi yang sebenarnya ini, tapi kita aproksimasi dengan persamaan garis ya. Oke, ini adalah, nah dari gambar tersebut, using similar triangles, dengan menggunakan segitiga yang mirip, maka kita bisa menuliskan hubungan persamaan ini nih. Kita tuliskan dalam persamaan ini. Maksudnya apa? Maksudnya, coba kita cermati di sini ada sebuah segitiga, ya. Awalnya ceritanya ada titik ya, 2 titik. Titik yang pertama ini koordinatnya x0, fx0, iya kan? Kemudian titik yang kedua ada x1, fx1 yang ada di sini. Dan kalau kita tarik garis lurus, kemudian proyeksikan ada sebuah segitiga siku-siku di sini. Dan kalau di antara x0 dan x1 ini ada sebuah titik lain, misalnya x, di mana di situ koordinatnya x, f1x ya, di sini nih. Maka kita bisa membuat dua segitiga ya. Yang satu segitiga yang kecil, siku-siku yang kecil, dan yang kedua segitiga siku-siku yang besar gitu ya. Atau dua segitiga yang apa istilahnya? Apa? Sebangun. Sama nggak? Istilahnya sebangun? Kalau tadi apa? Siapa? Abila itu. Apa? Proposisi. Oke. Proporsional mungkin? Ya. Atau segitiga sebangun ya. Oke, dan kedua sisi miringnya ini, baik itu segitiga yang kecil dan yang besar, itu kan yang namanya gradien garisnya itu kan sama, iya kan? Jadi sisi miring ini, sisi miring segitiga yang kecil maupun yang besar, itu kan sama, ya. Gradiennya sama. Dan rumus gradien itu kan apa namanya? Perubahan vertikal dibagi dengan perubahan horizontal. Jadi kalau ditanya berapa gradien dari segitiga yang kecil ini, itu kan kita lihat perubahan vertikalnya berapa. Dari sini, dari pojok ini ke sini, itu kan f1x dikurangi fx0 ya nggak? f1x dikurangi fx0 itu adalah perubahan vertikalnya. Dibagi dengan perubahan horizontal. Perubahan horizontalnya itu x dikurangi x0. Ya nggak? Ya, x dikurangi x0 itu adalah perubahan horizontal. Jadi gradiennya itu adalah perubahan vertikal dibagi perubahan horizontal. Dan kalau kita lihat persamaannya di sini, f1x dikurangi fx0 dibagi dengan x min x0, ini adalah gradien dari segitiga siku-siku yang kecil itu tadi. Nah, sekarang kalau kita lihat segitiga yang besarnya, prinsipnya sama ya. Gradiennya itu adalah perubahan vertikal. Lihat y-nya ya. Berarti ini fx1 dikurangi fx0 ya kan? Berarti itu adalah tinggi dari segitiganya, gitulah. Perubahan vertikal itu maksudnya tinggi dari segitiganya. Tingginya itu kan fx1 dikurangi fx0. Benar? Dan berapa alasnya? Alasnya itu kan x1 dikurangi x0 ya. Itu adalah alasnya atau perubahan vertikal. Ya, horizontal. Makanya di sini fx1 dikurangi fx0 dibagi dengan x1 min x0 ya. Dan nilainya ini sama. Kenapa? Karena gradien atau kemiringan dari sisi miringnya ini kan dua-duanya sama. Karena ini kalau ditarik garis, satu garis lurus, jadi persamaan garis itu kan gradiennya pasti sama. Makanya di sini dibuat sama dengan.
Jadi gradien segitiga gradien sisi miring dari segitiga siku-siku yang kecil sama saja dengan gradien sisi miring dari segitiga siku-siku yang lebih besar, gitu ya. Dan kalau kita susun ulang, kita buat f1x-nya secara eksplisit di ruas kiri, maka kita akan mendapatkan persamaan 18.2 ini. Coba kalian bayangkan gimana prosesnya dari sini ke sini. Kedua ruas dikalikan dengan ini ya, penyebut x min x0 ya kan? Jadi kali ke kanan. Nah, makanya di sini ada x kali x min x0 ya. Yang ini nih. Ya kan? Itu kan karena dikali ke ruas kanan. Atau ya tadi, kedua ruas dikalikan dengan x min x0. Jadi x min x0-nya akan ke kanan, kemudian min x0-nya dipindah ruaskan ke kanan jadi positif. Iya nggak? Makanya di sini jadi fx0 plus ini. Oke. Nah, silahkan nanti cobain sendiri bagaimana proses dari sini menuju ke sini. Tapi kalau kalian barusan paham, ya seperti itu prosesnya. Dan persamaan 18.2 ini disebut dengan the linear interpolation formula. Jadi rumus interpolasi linear. Nah, the notation f1x designated that this is the first order interpolating polynomial. Jadi ini adalah polinomial interpolasi orde pertama ya. Karena memang kalau kita lihat x-nya sebagai variabel bebasnya, kan ini fungsi terhadap x. Dan kalau kita lihat x-nya itu kan pangkat 1, berarti polinomialnya orde 1 ya, atau persamaan garis. Oke, kita lihat contohnya. Sebelum ke contoh, di sini ada in general, secara umum, the smaller the interval between the data points. Ini kalau diterjemahkan ini, semakin kecil interval di antara dua titik, the better the approximation. Maka aproksimasinya akan lebih baik. Gitu. Jadi kalau kita mau mengestimasi, jadi gini, bayangkan aja x0 dan x1 ini adalah dua titik yang diketahui. Sedangkan kita mau mengestimasi satu titik di antara x0 dan x1, yaitu titik x. Gitu ya. Dan tadi konsepnya itu katanya semakin kecil intervalnya, maka aproksimasinya semakin baik. Ya. Jadi kalau jarak antara x0 dengan x1 itu kan intervalnya ya. Kalau semakin kecil itu akan semakin baik. Kalau semakin besar, aproksimasinya akan semakin buruk juga. This is due to the fact, dan ini berdasarkan fakta bahwa as interval decreases, ketika intervalnya menurun, a continuous function will be better approximated by a straight line. Maka fungsi continuous yang akan mengaproksimasinya itu akan lebih baik juga dengan dilakukan persamaan garis. Oke, coba kita lihat contoh 18.1. Ini ada linear interpolation ya. Estimate the natural logarithm. Jadi kita akan mengestimasi ln, natural logarithm itu ln ya. Ln 2 using linear interpolation, menggunakan interpolasi linear. First, pertama perform the computation. Pertama, lakukan komputasi dengan menginterpolasi between ln 1 yang nilainya sama dengan 0 dan ln 6 yang nilainya 1,791759. Jadi kita akan mengaproksimasi ln 2 di mana sudah diketahui ln 1-nya 0 dan ln 6-nya 1,79. Ya kan? Ln 2 itu kan ada di antaranya. Berarti x-nya 2.
X0-nya 1, X1-nya 6, dan X-nya 2 yang mau diaproksimasi. Then repeat the procedure, kemudian ulangi prosedurnya, but use a smaller interval, tapi dengan menggunakan interval yang lebih kecil. Jadi kalau tadi intervalnya 1 sampai 6, sekarang intervalnya 1 sampai 4. Tapi tetap kita mau mengaproksimasi berapa len 2 itu. Nah, di sini nilai eksaknya sudah diketahui, the true value-nya dari len 2 itu adalah 0,693 sekian-sekian. Ini sebagai acuan seberapa akurat hasil dari aproksimasinya nanti ya. Oke, pertama kita tinggal gunakan persamaan 18.2 yang tadi and a linear interpolation dan interpolasi linear untuk len 2 di mana x0-nya 1 dan x1-nya sama dengan 6. To give, nah ini 1 di sini f1, kenapa f1? Karena polinomialnya itu linear ya, order 1, makanya di situ dikasih kode 1. F kan kalau di 18.2 itu kan f1x ya kan? Tapi karena x-nya memang 2, jadi kita langsung substitusikan ke persamaan 18.2-nya, jadi f12 sama dengan 0. Dari mana 0? Nah, karena kalau kita flashback, nah ini adalah fx0 ditambah fx1 dikurangi fx0 dibagi x1 min x0 dikali x min x0 ya. Oke. Cukup ya, kalau mau ditulis boleh, atau kalau sudah ingat, oke, nanti kita kembali lagi ke situ lah. Nah, jadi 0 ini dari mana? fx0 ya. Kan x0-nya 1. Berapa fx1? Fx1 itu 0 ya, len 1 itu kan 0. Ya kan? Jadi fungsinya ini fungsi len ya. Kemudian 1,79 ini fx1 ya. Fx1 dikurangi fx0 dibagi dengan x1 min x0. Tadi gitu ya. Jadi ini adalah fx1 atau len 6. 1,79 dikurangi fx0 yang nilainya 0 dibagi dengan x1 min x0 dikali dengan x min x0 tadi ya. X-nya itu 2, x0-nya 1. Nah, ini tinggal dihitung aja pakai kalkulator dan hasilnya dapat 0,358319. Nah, ini adalah hasil aproksimasinya. Dan hasil ini kita bisa bandingkan dengan nilai eksaknya. Seberapa akurat, misalnya dengan menghitung berapa persen relatif yang sebenarnya, dan hasilnya adalah 48,3%. Ini adalah errornya. Sekarang kita coba bandingkan gimana kalau intervalnya lebih kecil ya. Jadi kalau tadi 1 sampai 6 kita pakai untuk mengaproksimasi 2. Sekarang gimana kalau 1 sampai 4 dan kita tetap akan mengaproksimasi 2 ya. Berarti intervalnya lebih kecil. Sama saja dengan yang tadi, tinggal disubstitusikan ke persamaan 18.2. Yang berbeda apa? Yang berbeda itu fx1 ya dan x1-nya, ya kan? 1,36 ini ya, apa ini? fx1 ya. Kan x1-nya ini 4, berarti len 4 ya. Dan di soalnya sudah diketahui nih len 4 itu 1,386294. Jadi ini fx1 atau len 4 dikurangi len 1. Len 1 itu 0 dibagi dengan x1 dikurangi x0, 4 dikurangi 1 dikali x min x0 ya, 2 dikurangi 1. Dan kalau dihitung hasilnya 0,462091. Dan kalau kita hitung lagi persen relatif errornya, hasilnya 33,3%. Dan ini menunjukkan ketika intervalnya diperkecil, ternyata galatnya juga semakin kecil.
Nah, ini adalah bukti tadi ya. Semakin kecil interval, the smaller the interval between the data points, the better the approximation. Semakin kecil interval di antara dua data, atau di antara data-data yang sudah diketahui, yang sudah ada, maka aproksimasinya akan semakin akurat. Atau gini aja deh, bayangkan dalam kondisi real ya, sebagai analogi aja ya. Misalnya, gini, ini tahun 2010 dan tahun 2020 ya, data jumlah penduduk Indonesia. Nah, misalnya kedua data ini akan dipakai untuk mengaproksimasi berapa jumlah penduduk Indonesia tahun 2011 misalnya. Artinya kan hanya selisih setahun dari tahun 2010, ya kan? Di 2010 sampai 2020 kita akan mengaproksimasi berapa jumlah penduduk tahun 2011 kira-kira. Kalau dibandingkan dengan seandainya data tahun 2012 itu sudah ada, ya. Jadi ada 2010, ada 2012. Kita mau mengaproksimasi data tahun 2011. Nah, itu kan kemungkinannya akan lebih akurat, ya kan? Karena data-data yang sudah diketahuinya itu cukup dekat dengan data yang mau diestimasinya dibandingkan dengan yang 2010 sampai 2020. Nah, gitulah analoginya ya. Jadi semakin kecil intervalnya, maka akurasinya juga akan semakin baik. Nah, ilustrasinya ada di sini nih, ada di gambar 18.3. Nah, yang grafik warna hitam ini adalah grafik fungsi dari logaritma asli, ya, yang ln itu, ln x misalnya kalau diplot grafiknya yang warna hitam ini. Tadi diketahui ln 1 diketahui ya, kemudian ln 6 diketahui yang ini nih. Dan kita akan mengaproksimasi berapa ln 2 gitu kan. Dan tadi itu kita bandingkan gimana kalau intervalnya diperkecil. Jadi yang asalnya ln 1 dan ln 6 dengan ln 1 dan ln 4. Ternyata lebih akurat yang ln 4. Yang intervalnya lebih kecil. Jadi garis interpolasinya sama seperti menarik garis lurus di antara dua titik yang diketahui. Ya. Gitu. Jadi seperti menarik garis lurus di antara dua titik yang diketahui. Dan coba bayangkan aja kalau titiknya ini semakin maju, semakin ke sini, maka garis lurus yang dihasilkan itu akan semakin mendekati nilai yang sebenarnya. Gitu intinya ya. Oke. Nah, terus persamaan garisnya yang mana ya? Persamaan garisnya yang tadi di 18.2 ya. Baik, itu yang linear ya. Nah, sekarang yang kedua ada interpolasi kuadratik ya. The error in example. Nah, error yang dihasilkan dalam contoh 18.1 resulted dihasilkan dari kurva yang dihasilkan berupa garis lurus ya. Consequently, sebagai akibatnya, a strategy for improving the estimate is to introduce some curvature. Ya. Sebuah strategi untuk memperbaiki hasil estimasinya itu dengan memperkenalkan, ya artinya fungsi polinomial, interpolasinya itu jangan garis lurus tapi bentuknya kurva ya. Artinya ada melengkung, ada lengkungan ya, curvature. Into the line connecting the point, yang menghubungkan semua titik. If 3 data points are available, jika ada 3 titik yang diketahui,
atau yang tersedia. This can be accomplished, ini bisa dilakukan dengan a second order polynomial, dengan polinomial order 2 yang disebut juga dengan polinomial kuadratik atau parabola. Dan persamaannya itu ada di 18.3. Kenapa ini F2? Karena ini polinomialnya order 2 ya. Dari mana order 2? Karena di sini ada perkalian X dengan X ya kan? Kalau dikalikan jadi X kuadrat. Order tertingginya itu menunjukkan polinomial order keberapa. Karena X kuadrat berarti polinomial order 2. Nah, kenapa katanya persamaan 18.3 ini tampak berbeda dengan persamaan umum? Atau yang bentuk yang tadi ya, persamaan 18.1, masih ingat tadi persamaan 18.1 yang di awal? Itu kan A0 ditambah A1X1 ditambah A2X2 dan seterusnya sampai ANX pangkat N gitu ya. Kenapa tampak seperti berbeda katanya? Sebenarnya dua persamaannya ini sama saja, ya kan? Yang berbeda ini kan cara nulisnya aja. Ini kalau dijabarkan perkalian ini itu nanti akan menghasilkan bentuk yang sama sebenarnya. Nah, ini buktinya nih. Yang ini persamaan yang ini nih. Ini adalah hasil dari penjabaran persamaan 18.3. Jadi kalau ini kurungnya semuanya dibuka ya atau dijabarkan, B1 kali X, B1 kali min X0, ini juga sama dikalikan, itu hasilnya jadi yang ini nih. Dan persamaan ini kalau kita kumpulkan maka akan menjadi suku-sukunya yang sama ya. Maka akan menjadi persamaan ini nih. F2X sama dengan A0 plus A1X ditambah A2X kuadrat. Di mana A0-nya ini adalah semua konstanta ya. Coba lihat dari persamaan ini mana yang konstanta. Konstanta itu kan yang tidak mengandung variabel X ya. Jadi ini B0, kemudian ini ya, minus B1X0 dan ini ya, B2X0, X1. Nah, ini dikumpulkan, semua konstanta dikumpulkan dan kita misalkan sebagai A0. Kemudian semua koefisien dari X juga dikumpulkan dan kita notasikan dengan ini A1. Kan koefisiennya itu ada B1, ya kan? Koefisien dari X nih. Ini juga sama nih. Bukan. B2X0 ya kan? Minus B2X0 ya kan? Ini koefisien dari X dikumpulkan. Dan ini juga min B2X1 ya. Kemudian koefisien dari X kuadrat kita notasikan dengan A2. Di mana koefisien dari X kuadratnya itu hanya satu, yaitu B2 gitu ya. Jadi persamaan 18.3 ini sebenarnya sama saja dengan persamaan umum dari polinomial. Hanya cara menulisnya saja yang tampaknya seperti berbeda. Gitu. A simple procedure. Prosedur yang sederhana dapat digunakan untuk menentukan nilai-nilai dari koefisien. Kalau kita mau mencari polinomial interpolasinya, maka kita harus mencari semua koefisiennya. Dan prosedur yang sederhana di sini akan dijabarkan ya. For B0, untuk B0 yang ada pada persamaan 18.3 with X sama dengan X0 can be used to compute. Jadi kalau X-nya kita ganti dengan X0 di persamaan 18.3, coba kita lihat 18.3 ini, kalau X-nya kita ganti dengan X0, berarti ini akan jadi 0 ya.
kalau X-nya kita ganti dengan X0. Ini akan 0. 0 kali berapapun hasilnya 0, ya kan? Ini juga sama. Kalau X-nya diganti dengan X0, maka ini akan hasilnya 0. Dan dikali berapapun hasilnya 0. Berarti yang tersisa hanya B0 ya. Makanya di sini Fx0, jika X-nya diganti dengan X0, ini angka 2-nya dihilangkan ya. Angka 2-nya dihilangkan. Ya, karena itu hanya menunjukkan orde 2 ya. Jika X-nya diganti dengan X0, maka kita akan dapatkan persamaan ini nih. Fx0 sama dengan B0. Oke. Kemudian kalau kita substitusikan persamaan 18.4 ini ke persamaan 18.3 dan kita hitung nilai fungsinya ketika X-nya sama dengan X1, maka kita akan mendapatkan ini persamaan 18.5 ya. Coba bayangkan, kalau X-nya diganti dengan X1 di persamaan 18.3 ini akan 0 ya enggak? Kalau X-nya sama dengan X1, ini akan 0, berarti suku ini akan 0 hasilnya. Dan kalau X ini diganti dengan X1, berarti tidak hilang, tidak 0 ya. Jadi akan menjadi X1 min X0. Dan X ini juga diganti dengan X1, berarti jadi Fx1 sama dengan B0 plus B1 kali X1 min X0. Kalau kita ubah secara eksplisit agar jadi B1 sama dengan B1-nya ada di ruas kiri, jadi gimana? Atau B0-nya disubstitusikan diganti dengan Fx0 ya. Nih, dengan Fx0 kan substitusikan 18.4. Jadi yang B0 ini diganti dengan Fx0. Jadi ini Fx0, ini Fx1, di sini B1 kali X1 min X0 ya. Ini pindah ruaskan ke kiri, jadi Fx1 min Fx0 sama dengan B1 kali X1 min X0. Maka B1 itu sama dengan yang ada di ruas kiri dibagi dengan X1 min X0 gitu ya. Nanti silahkan kalian jabarkan sendiri untuk mendapatkan persamaan 18.5. Tapi barusan sudah saya sampaikan clue-nya. Jadi 18.4 ini adalah cara untuk menentukan B0, kemudian 18.5 adalah cara untuk menentukan B1. Nah, sekarang gimana cara menentukan B2? Ya. Jadi untuk yang kuadratik ini ada 3 variabel yang harus kita cari dulu. B0, B1, dan B2. Untuk dapetin B2 gimana? Nah, kita tinggal substitusikan persamaan 18.4 ini dan 18.5 ke persamaan 18.3 dan kita hitung fungsinya ketika X-nya sama dengan X2 ya. Kalau X-nya sama dengan X2 maka tidak ada yang 0 sekarang ya. Kalau X-nya sama dengan X2, X ini sama dengan X2, ini X sama dengan X2, X ini juga sama X2, kemudian B0-nya diganti dengan Fx0 yang tadi ya. Kemudian B1-nya diganti dengan yang tadi juga. Yang ini nih. Nah, ini agak panjang uraiannya. Saya nggak bisa deskripsikan seperti tadi ya. Jadi kalian bisa coba sendiri bagaimana mensubstitusikan persamaan 18.4 dan 18.5 ini ke persamaan 18.3 dan substitusikan X-nya sama dengan X2. Artinya kita menghitung nilai fungsinya ketika X-nya sama dengan X2. Kan titiknya ada 3, X1, X0, X1, dan X2. Ya. Jadi syarat dari polinomial kuadratik ini 3 titik diketahui. Ya, X0, X1, dan X2. Untuk dapetin B0, kita masukkan X-nya ketika X0. Untuk dapetin B1, kita masukkan X-nya ketika X1. Dan untuk menghitung B2, kita dapetin ketika X-nya sama dengan
X2. Notice that kalau kita amati B1 itu still represent the slope of the line connecting point. Jadi kalau kita lihat yang B1 ini sebenarnya masih 2 titik ya. Karena lihat yang diketahuinya atau yang dihitungnya hanya berdasarkan X1 dan X0 ya. Jadi sama aja kayak polinomial order 1 yang tadi sudah kita bahas di awal, yang linear ya. Thus the first two terms, oleh karena itu dua suku pertama dari persamaan 18.3 are equivalent to linear interpolation. Jadi dua suku pertama dari polinomial kuadratiknya itu sebenarnya masih linear ya. Nah, yang membuat dia kuadratik itu karena the last termnya, karena suku terakhirnya, karena ini di sini kan ada perkalian X dengan X yang membuat dia menghasilkan persamaan kuadrat. Dan ini merupakan ya kurva order 2. Oke, nanti kita akan lihat contohnya. Oke, langsung aja ke contoh ya. Quadratic interpolation. Kita akan mencari polinomial order 2 dari 3 titik dan 3 titik yang diketahui ya. Titik yang diketahuinya itu adalah X0-nya 1, X1-nya 4, dan X2-nya 6. Fungsinya apa? Fungsinya sama dengan contoh sebelumnya, itu ln X ya. Ln 1 itu 0, ln 4 itu ini, dan ln 6 1,79 sekian-sekian. Dan kita akan menggunakan polinomial order 2 untuk mengevaluasi atau mengestimasi berapa kira-kira ln 2. Masih ingat konsep interpolasi? Ada 3 titik yang diketahui dan kita akan mencari 1 titik di antara data-data yang ada. Misalnya 2 ya. 1, 4, 6 diketahui dan kita akan mengestimasi berapa ln 2 gitu ya. Nah, dengan mengaplikasikan persamaan 18.4, masih ingat tadi kita tentukan dulu B0, B1 dan B2-nya. B0-nya tadi kan sama dengan fx0, ya kan? Dan fx0-nya adalah 0. Jadi, maka B0-nya sama dengan 0. Kemudian untuk menentukan B1, kita gunakan persamaan 18.5, ya. Kalau kita flashback, B1 itu fx1 dikurangi fx0 dibagi x1 min x0, ya. Ini adalah fx1-nya, ya kan? Lihat dari sini. Dikurangi fx0 dibagi x1 dikurangi x0. Hasilnya 0,462 sekian-sekian. Dan untuk mencari B2, kita gunakan persamaan 18.6 yang cukup lebih panjang persamaannya. Prinsipnya sama, tinggal disubstitusikan dan hasilnya didapatkan minus 0,051871 ya. Nah, terus gimana persamaan polinomialnya? Persamaan polinomialnya kita kembali ke 18.3 ya. Lihat, di 18.3 ini kan ada 3 koefisien yang tidak diketahui ya, B0, B1, dan B2. Tadi sudah kita hitung, B0-nya 0, B1-nya berapa, B2-nya berapa. Iya kan? Yang kalau kita substitusikan ke persamaan 18.3, itu kan akan menjadi persamaan kuadrat yang sudah utuh. Artinya, hanya variabel bebasnya yang tidak diketahui. Nah, kita tinggal diplot lah grafiknya. Dan kita lihat hasilnya. Yang berwarna hitam, ini adalah grafik yang sebenarnya. Ln X, ya. Kemudian yang grafik yang berwarna biru ada 2.
ada yang putus-putus, ada juga yang tidak putus-putus. Yang tidak putus-putus itu menunjukkan persamaan polinomial orde 2 yang interpolasi orde 2-nya, dan yang putus-putus ini yang orde 1 atau yang linear. Karena kita lihat garisnya garis lurus, ya kan? Tapi garis lurusnya diambil dari len 4 ya. Tadi kan bandingkan antara len 4 dan len 6 juga. Tapi kita lihat garisnya dari len 4. Terus dibandingkan dengan hasil dari aproksimasi yang orde 2-nya yang melengkung itu. Nah, kalau kita lihat seberapa dekat, mana yang lebih dekat dengan nilai yang sebenarnya? Nah, dari kasat mata kita lihat yang kuadratik lebih dekat, ya kan, titiknya dengan yang sebenarnya ini kan di sini lebih dekat dibandingkan yang linear. Gitu. Kalau kita ini nih. Kalau kita substitusikan ke persamaan 18.3, maka persamaan kuadratnya bisa ditulis dalam seperti ini, ya. Yang kalau kita hitung ketika x-nya itu 2, di mana x sama dengan 2 ini adalah nilai x yang mau diaproksimasinya, maka hasil fungsinya, hasil estimasinya itu 0,5658. Ini adalah hasil aproksimasinya. Jadi untuk mengaproksimasinya, hasil aproksimasinya gimana? Tinggal masukkan nilai x yang mau kita cari, yang mau kita estimasi ke persamaan interpolasi yang didapatkan atau ke persamaan kuadrat dalam hal ini. Tinggal dimasukin aja, diganti x-nya dengan 2. Ini diganti dengan 2, ini juga 2. Ya, tinggal dihitung, dapatlah 0,565. Yang kalau kita hitung persen relatif errornya, atau seberapa dekat dia dengan nilai yang sebenarnya, itu hasilnya 18,4%. Dan hal ini menunjukkan kalau kita bandingkan dengan yang orde 1 itu kan lebih baik. Iya kan? Lebih baik. Karena yang orde 1 itu tadi berapa persen? 33 ya? Ya kan? 33%. Yang len 4 tadi itu. Turun sebenarnya dari 48 ke 33. Tapi meskipun sudah diperkecil, gini, meskipun sudah diperkecil, ternyata dengan menambah satu titik baru, ternyata hasilnya jadi lebih akurat, gitu ya. Jadi maksudnya adalah, kalau yang persamaan garis ini kan len 1 dengan len 4, ya kan? Kalau yang kuadratik itu len 1, len 4, len 6. Jadi ibaratnya dengan menambah satu titik yang len 6, ternyata dan persamaannya kuadratik, maka hasilnya akan lebih akurat. Nah, ini menyimpulkan bahwa dalam interpolasi itu semakin banyak data yang diketahuinya, atau jadi pada saat kita mau melakukan estimasi, memprediksi data-data yang tidak ada, berdasarkan data-data yang ada, semakin banyak data yang diketahuinya atau yang dilibatkan dalam pembuatan polinomialnya, maka itu akan semakin akurat, gitu. Jadi misalnya ini kan tahun 61 sampai 2020 ya. Ada berapa tahun tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya kan, ada 7 data yang diketahui. Kalau ke-7 data ini semuanya dimanfaatkan untuk mengestimasi data-data yang tidak ada di antara tahun 61 sampai 20, maka itu akan lebih akurat dibandingkan dengan kita hanya mengambil 3 tahun saja misalnya, atau 2 tahun atau 3, itu tentu akan lebih akurat ketika kita menambah data yang diketahui. Nah, itu kira-kira gambaran atau kesimpulan dari kenapa yang polinomial orde 2 ini lebih baik dari yang orde 1 ya. Ya, di samping orde 1 juga sebenarnya bisa akurat, tapi tadi syaratnya dia harus
kecil sekali jarak antara dua titik yang diketahuinya. Ya. Tapi kalau cukup lebar, maka salah satu strateginya adalah tambah data baru kalau ada untuk membuat polinomialnya orde 2. Ya. Kalau ditambah data lagi 4 titik berarti polinomialnya orde 3. Kalau 5 titik berarti orde 4 dan seterusnya. Nah, itu kira-kira bagaimana perbedaan antara interpolasi linear dengan interpolasi kuadratik ya.